Pemirsa penyuka traveling, sudah barang tentu memasukkan Thailand dalam daftar tujuan. Tidak saja terkenal dengan pantainya yang indah, candi, dan pagoda, street food murah menggugah selera, juga keramahan penduduk serta kecantikan wanitanya. Khusus untuk penikmat keunikan dan kecantikan, pastikan berkunjung ke bagian utara negeri Gajah Putih. Di sana ada satu desa yang tidak indah, juga tempat berdiamnya satu komunitas. Suku Karen namanya. Apa saja keunikannya? Lalu kenapa pula suku ini sohor ke penjuru dunia? Membaca sejarahnya, suku ini sebenarnya bukan etnik asli Thailand. Mereka datang dari dataran tinggi Tibet dan tinggal di daerah Ban Ton Luang, Chiang Rai. Awalnya Karen State berada di daerah perbatasan antara Myanmar dan Thailand. Suku Karen terbagi menjadi subetnis antara lain Khao Karen, Po Karen, Gue Karen. Beberapa subetnis ini kemudian pindah ke Thailand karena bentrokan yang terjadi dengan pemerintah. Sampai hari ini terdapat lebih dari 150.000 orang tinggal di Thailand, sementara 7 juta lainnya masih bertahan di Myanmar. Salah satu keunikan suku Karen, yakni para perempuannya memiliki leher panjang, berbeda dengan manusia kebanyakan. Keunikan fisik ini yang menyohorkan mereka ke penjuru dunia. Jadi sebenarnya Kayan itu adalah subkelompok dari Karen memang yang bertempat tinggal itu di sekitar pegunungan utara Myanmar atau pegunungan Karen atau Kayin. Itu yang awalnya sebenarnya leluhurnya itu mereka berasal dari, kalau kita golongkan dari kelompok bahasanya, mereka kan dari rumpun bahasa Sino-Tibetan bahasanya. Itu adalah kelompok bahasa yang mendiami sekitar wilayah-wilayah pegunungan Cina bagian selatan. Nah, salah satunya adalah rumpun bahasa Sino-Tibetan yang kemudian salah satunya adalah orang Karen itu. Di dalamnya ada suku Kayan. Bagi wanita suku Karen diwajibkan untuk memanjangkan leher dengan tumpukan kawat dari kuningan. Kepercayaan mereka, semakin panjang leher, semakin terlihat cantik di mata pria. Karenanya tumpukan cincin besar di leher wanita jadi pemandangan yang tak asing. Tradisi memanjangkan leher ditekankan sejak wanita berusia remaja. Ekstrimnya, semakin umur bertambah, cincin di lehernya juga akan ditambah dan semakin panjang. Berpantang melepas tumpukan cincin saat beraktivitas sekalipun. Cincin leher hanya akan dilepas saat mereka akan menikah, melahirkan, atau meninggal. Namun saat dibersihkan, cincin leher boleh dilepas, namun tak boleh terlalu sering dan harus segera dipakai kembali. Kalau kita berbicara soal tradisi, awalnya bagaimana, ini tentunya multitafsir sekali. Karena ini sudah terjadi sekian lama gitu. Nah, apa saja tafsirnya tentang mengapa perempuan Kayan itu menggunakan kuningan di lehernya, itu ada sekian penjelasan, ada beberapa penjelasan. Pertama, mungkin yang tadi adalah kecantikan gitu ya. Tetapi ada yang lain, misalnya kalau kita bisa sebut sebagai mitos Genesis atau mitos asal-usul, bagaimana mereka membayangkan asal-usul mereka apa. Dalam mitos kosmogoni atau Genesisnya orang Kayan, mereka kan membayangkan komunitas mereka itu lahir dari seekor naga atau naga perempuan yang memiliki leher yang panjang kayak gitu ya. Ban Tong Luang dijadikan salah satu desa wisata jika ingin melihat suku Karen dari dekat. Desa ini menggabungkan 7 suku yang tinggal di utara Thailand yang sering disebut Hill Tribes. Tradisi cincin di leher atau yang dikenal dengan nama Rek Rik ini awalnya bertujuan melindungi diri dari serangan harimau. Semua berkaitan dengan cerita di masa lampau, di mana beberapa wanita suku Karen pernah dibunuh oleh raja hutan tersebut. Atas pertimbangan itu, pemimpin suku memutuskan para wanita memakai cincin leher kuningan demi melindungi mereka dari kepunahan. Kemudian ada juga, misalnya ini sebenarnya juga penggunaan ring neck gitu ya.
itu semacam perlindungan terhadap perempuan. Upaya komunitas orang Kayan untuk melindungi perempuannya. Kenapa? Kita tahu bahwa sejarah orang Kayan bertempat tinggal di pegunungan Karen itu penuh dengan konflik. Ada invasi ke sana, ada konflik perang saudara, ada perebutan perempuan dan sebagainya, ada eksploitasi. Ketika kemudian perempuan dipakaikan kalung-kalung yang kemudian menjerat leher mereka, ini sebenarnya bukan mitos kecantikan. Justru ini untuk menunjukkan bahwa untuk membuat perempuan tidak menarik. Jika dilihat pandang dari sisi medis, budaya memakai cincin leher sebenarnya bisa menghancurkan tulang rusuk dan bahu mereka selama bertahun-tahun. Inilah yang memungkinkan memberikan ilusi, seakan-akan bahwa leher mereka terlihat sangat panjang. Bahkan kaki dan tangan juga terpasang kawat kuning tersebut. Jadi itu memang betul bisa mempengaruhi struktur anatomi tubuh. Jadi yang kami deteksi ya untuk struktur anatomi tubuh yang dipengaruhi itu ada pada beberapa struktur. Yang pertama adalah struktur di wajah, nanti akan kami jelaskan lebih detail. Kemudian pada tulang sumbu badan, jadi pada tulang belakang, terutama bagian leher, kemudian iga bagian atas. Selain itu juga tulang anggota gerak atas, yaitu meliputi gelang bahu dan anggota gerak yang bagian atasnya ya. Jadi kemudian otot-otot leher dan bahu, kemudian sistem pernafasan, juga sistem jantung dan pembuluh darah. Berakibat fatal kalau dalam artian kematian tidak. Tetapi kalau misalnya katakanlah fatal terhadap struktur, dalam artian perubahan struktur secara signifikan, iya. Kalau digunakan terus. Keyakinan memakai cincin leher yang berkembang sedemikian rupa yang kemudian menjadi tolak ukur kecantikan wanita suku Karen. Namun tradisi ini semakin hari semakin luntur. Terbukti pada masa kini, tak semua wanita Karen diwajibkan menggunakan cincin leher. Hanya anak perempuan yang lahir pada waktu tertentu yang ditakdirkan meneruskan. Umumnya, mereka mulai mengenakan cincin leher panjang antara usia 5 atau 6 tahun. Dimulai dengan 5 buah cincin di leher, kemudian ditambahkan 2 cincin peregangan dari tahun ke tahun. Tak ada standar baku dari jumlah cincin yang harus digunakan, tapi biasanya mencapai 25 cincin. Karena setelah usia 15 tahun, tulang rusuk berpotensi rusak dan leher akan terlalu longgar menahan beban sendiri. Untuk orang-orang Kayan, wanita-wanita yang mulai dipakaikan mulai usia anak-anak agak berbeda dengan yang kalau sudah dewasa ya. Jadi untuk gangguan geraknya terutama di area leher dan bahu. Jadi pada masa anak-anak dipasangkan dulu gelang cincin leher, kemudian cincin itu kan lumayan berat ya. Berat, dia akan menekan ke bawah. Pertama dia akan menekan iga satu dulu ya. Iga atau tulang rusuk yang pertama, kemudian seiring dengan bertambahnya berat dia akan turun ke bawah. Lalu dia cincin itu akan menekan tulang gelang bahu. Dalam hal ini tulang selangka. Karena iganya turun, mau tidak mau tulang gelang bahunya, tulang selangka dan belikat serta tulang dada pasti ikut turun karena mengikuti gerak dari iga. Kemajuan teknologi dan modernisasi telah sampai ke komunitas ini. Makanya memakai cincin selain ditujukan untuk meneruskan dan menjaga tradisi, juga adanya kebutuhan untuk bisa menghasilkan uang dari para turis. Serupa suku terasing dan primitif lain di seluruh dunia, keberadaan wanita suku karena dimanfaatkan untuk keuntungan dengan mengeksploitasi keunikan mereka. Belakangan hak-hak suku Karen mulai dipersempit. Status sebagai pengungsi membuat gerak mereka dibatasi untuk bertani, bekerja, sekolah,
dan dilarang meninggalkan desa. Perhatian dan perlindungan pemerintah Thailand juga dipertanyakan. Rumah suku Karen masih terbuat dari kayu dan dedaunan, tanpa listrik dan sanitasi yang layak. Keadaan ini memunculkan spekulasi akan pindahnya anggota suku yang tersisa. Pas waktu itu lama banget ya, ya unik lah ya. Pasti kan sesuatu yang beda yang dari daerah pedalaman yang kita nggak pernah alamin sebelumnya. Jadi ya unik ya, perspektifnya beda aja. Menjauh dari kota, pasti benar-benar terkejut, terkesima dan ya masih ada gitu loh sekarang, zaman sekarang kayak begitu masih ada, dan gue juga ada kesempatan untuk bisa ngeliat itu ya senang banget. Kondisi suku Karen telah mempertontonkan Thailand dalam bentuk lain. Mereka tak pernah diberikan kesempatan hidup layak. Cara satu-satunya supaya suku Karen tetap eksis dan bisa hidup di Thailand adalah dengan mematuhi aturan yang dibuat pemerintah. Kalau tidak segera mengaturnya, kelak Thailand akan kehilangan salah satu daya tarik yang membuat negeri mereka masuk dalam 10 besar negara dengan kunjungan wisatawan terbanyak.